Kitabullahi dusturi wa khairul khalqi uswatuna bisunnatihim jalanuri bihadayil haqqi arsyadana lazimtu mahadinal Qur'an wa dzikrullah. Hatta di sunnah al-Iqam Tabdulatin Sa'adilahul Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Lahumul Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim nawaitu ta'alumi li naili ridallahi wa izalabil jahli an nafsi wa ghairihi wa li ihya'i dini wa syukri nikmati diniyati sauti keterima wakul. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza utawi iku bab nerangake ma perkara yadkhulu kang manjing yang termasuk ala ta'i aina ing atase pira-pira wong kang taat minal afati nyatane saking pira-pira afat wa'lam lan nurasira kabeh anak akmane temen setuhune pira-pira nak akmane taati temen setuhune pira-pira amal taat akmane taati wa mujanabatil ma'asi lan ngedohi pira-pira maksiat iku afata ini ono konco loro. Oh, bukan yang itu. Maaf. Ahwalunasi utawi tingkahnya manusia, keadaan manusia, ahwalunasi fi taati ing dalem nglakoni taat. Tingkah keadaan manusia dalam nglakoni taat. Wajina bil ma'asi lan nglakoni maksiat. Summa laisa nuli ora ono iku yakhlu sepi. Apa halunasi tingkah menungso fima ing dalam perkara umuru kang den perintah sapa nas diiklawan mak wanahulan den cegah sapa nas anhu andoh saking mak min fi'li taati bayane saking ngedo saking nglakoni taat wajinabil ma'asi lan nglakoni apa jenenge ngedohi maksiat min arbaati ahwalin dari 4 keadaan manusia yang berkaitan dengan orang yang taat dan orang yang maksiat itu ada 4. Amin lan ikut dengan saking nas. Yang pertama adalah manusia dalam menghadapi ketaatan dan kemaksiatan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah peminhum man yastajibu kang nyembadani yang melaksanakan nyembadani kelakoni ilafi itu ati marang lakoni taat. Waya kufulan nyegah sapa man irtikabil ma'asi saking lakoni pira-pira maksiat. Yang pertama adalah melaksanakan taat sekaligus dia totalitas meninggalkan maksiat. Bahada utawi yang pertama ini iku amal ahwali ahli dini sempurnane tingkahe ahli agama. Orang yang religius yang paling sempurna adalah mereka yang totalitas meninggalkan maksiat ya wayakuf an kabil ma'asi dan yastajibu ila itu dan dia melaksanakan taat. Wa afdalu sifatil mutakin lan luweh bagus-bagusé sifate wong takwa. Luweh bagus-bagusé pira-pira sifate pira-pira wong takwa ngono nek di mana nih coba. Ada utawi iman iku yastahiku. Ngahaki sapa man berhak juz'an ing piwales al-amilina piwalese pira-pira wong kang amal. Nah, model yang seperti ini itu sangat berhak untuk mendapatkan balasan. Wa thawabal muti'ina lan ganjarannya ngomong sing taat, ganjaran profit orang taat. Warawalan riwayataken Muhammad bin Abdul Malik Al-Madaini ani Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-dzambu utawi dosa iku lan yen sak raden laleni. Berbuat dosa itu tidak akan dilupakan dan terus tercatat. Wal biru utawi kebagusan iku layubla ora rusak dan amal baik tidak akan pernah lenyap. Dayyanu utawi zat kang males amal
zat kang males amal Allah yang mencatat amal iku layamutu ora mati gak bakal hina fakun mongko ana sira kama sita kaya oleh ana sapa sira nglakonono sakarepmu kama tadinu lan kaya oleh berbuat sapa sira tudanu den males sapa sira. Nah, saya dapat ilmu dari guru saya bahwasanya ketika bicara dosa, ketika bicara neraka, ketika bicara surga dan pahala itu tidak hanya balasan-balasan yang sifatnya di akhirat, tetapi balasan yang langsung diturunkan di dunia. Misalnya ketika kita hudul basor misalnya, kita disuruh untuk hudul basor. Hudul basor itu mencegah pandangan. Salah satu efek dari mencegah pandangan ya supaya kita tidak mendapatkan gangguan setan, dan itu balasan langsungnya mencegah para pasangan untuk selingkuh, mencegah untuk zina. Sebaliknya kalau kita itu melakukan dosa berupa motone sakar dewi zina mata misalnya, delok cewek, delok wong ganteng bagi cewek ya, tidak menjaga pandangan sama sekali. Nah, itu nanti memang di catatannya itu mendapatkan dosa, tetapi dosa itu jangan ditafsirkan dibalasnya ketika sudah nanti meninggal. Dosa itu bisa dibalas berupa akhirnya berpotensi selingkuh, berpotensi berbuat zina, itu dosanya. Nah, kalau sudah zina memang balasannya nar ya kan? Balasannya memang nar, tetapi di dunia balasan dari zina akhirnya urip-urip. Dosa itu digambarkan dengan kehidupan yang kuat. Lain awakmu zina kan was naudzubillah lah pokoknya ruwetnya sak rakan-rakan kan. Makanya teman-teman ya hati-hati membahas dosa, pahala, neraka dan juga apalagi itu namanya surga itu jangan kemudian memandang itu nanti kan balasannya nanti, jangan itu kebalasan di dunia itu langsung dibalas dengan rupa. Kalau wong suka sholat memang dosa, tapi balasan di dunia itu berupa kejadian syarat urip ruwet siraimu usahane gak patek jelas dan misalnya mengambil. Nah, makanya seperti yang di sini adamu iku lainsa, sebuah kita bersikap sakit ya kan, kepada orang lain, kepada apapun itu tidak akan dilupakan. Ini sangat relevan ya teman-teman melakukan loro siti. Kayak contoh lah teman-teman coba nanti habis ini besok pagi ke belakang coba melubangi kayu atau dipaku kayunya dipaku, terus pakunya diambil lagi ke sebuah pohon, itu coba dicek berapa tahun perlu pohon itu lubangnya bisa tutup benar, berapa lama bekas lubangnya itu benar-benar tertutup. Itulah rasa sakit. Sebaliknya wal biru demikian rupa wal biru kebaikan layak beli itu nggak bakal rusak. Teman-teman bersikap baik dianalogikan hanya dengan manusia lah, kepada kepada tumbuhan misalnya disirami banyu, saya yakin nanti akan kemudian akan tumbuh ya kan. Ketika tumbuh besar pohonnya tadi dikasih air, tumbuh akan menghasilkan bunga, menghasilkan oksigen, dan tentu menghasilkan buah dan juga menghasilkan kayu. Itu gambaran dari kebaikan. Dan tentu dayan wong sing zat yang mencatat amal baik itu tidak pernah punya, tidak akan pernah punya. Maka kilakulun utawi sekabehane nas iku yasodu panen sapa mas nas main perkara yasru kang nandur sapa. Nah, ini dalil karma juga bisa ya, ini kan banyak sekali karma itu enggak ada itu. Ini bisa sekali kulun yasru ma yasru, segala orang manusia itu akan panen terhadap segala hal yang dia tanam gitu kan. Wayun jalan dan welas bima kelawan dan welas apa kulun bima kelawan perkara yasru akan kita gawi. Segala hal yang kita lakukan akan dibalas. Bahkan kalau ngendikan sini ulama, yaku yaumika utawi tanduran iki dino, iku hasoda kodika, bakal panen sapa sira ing dalam dino sesuk sira. Bakal panen ing dalam dino sesuk sira. Apa yang kita tanam hari ini akan dipanen besok hari ya. Tergantung kapasitas kebaikannya seperti apa ya. Kadang kalau kita sudah kepada orang yang benar-benar membutuhkan, saya kira teman-teman sudah merasakan keajaiban. Kemudian kebaikan itu yang skala jangka pendek ya sodako, ngasih makan orang. Yang skala jangka panjang gimana? Ngasih beasiswa pada orang nanti ya, semoga kita bisa lah ngasih beasiswa. Kemudian kita melakukan wakaf ya kan, itu kan balasannya temporer.
kemudian kita membuat sistem di pesantren, kita sebelum boyong misalkan membuat sistem kepengurusan yang begitu kokoh, ada aturan, ada reward and punishment yang jelas, ya kan? Itu sistemnya bagus. Akhirnya apa? Nanti ketika kita keluar dari pesantren, keluar dari kampus, kemudian kita di masyarakat membangun sistem, bisa jadi sistem kita akan dilancarkan. Nah, jadi gitu. Pokoknya kulun yasoduma yasrob. Segala yang kita panen itu sesuai dengan apa yang kita telateni, kita tandur. Wamin humlan ikut setengah bagian dari manusia terhadap taat dan maksiat tadi. Iku man wong yang taniu yang kedua ya, jenis menungso sing loro. Man wong yang taniu kang cegah kang nyegah min itu ati. Sing nglakoni taat, gak nglakoni taat. Ayo dimulan nekani sapa man ngalah artika bila masih ngatasi nglakoni maksiat. Dia tidak melaksanakan ketaatan tapi malah maksiat. Nah ini bagaimana? Bahaya utawi wong sing model keloro iki malah gak nglakoni taat malah maksiat, nglakoni nyetel sound gorek, sholawat di gone apa sampai mengganggu yang lain ya. Bagaimana nanti bahaya utawi sing model keloro iku basu luwih meden-meden ini, luwih jemberi, luwih olok, lebih buru-burunya, walil mukallifnya tingkahnya orang-orang yang mukallaf. Gak dari profit malah dari defisit. Nah, kehidupannya ini yang paling sulit dan ekonominya bisa saja terlimpit dan tidak bisa hidup elit gara-gara melakoni maksiat tapi gak ini imbangan itu. Wasyaru sifatil muta'abbidina lan luwih olo-olone sifat pira-pira wong kang patut ibadah. Supaya ngarep lah. Padha bilang, padha utawi iman. Nah, nek ketemu sing model koyo ngene iki aja dihina ya ora. Jangan dihina, jangan jangan di remehne, ya nek iso dicegah ya dicegah ya kan. Diafalihi, dinyatihi. Nek gak iso ya didongakne, fabilisan iki nek gak iso ya didongakne. Ojo langsung wah arek kae gak tau sholat jangan. Kandani wae daripada mau rasani. Pemenang digawe parodi kan. Karena kita nggak tahu kapan kita berada di posisi bawah, kapan kita ternyata di posisi yang terlena dari Tuhan kita ya. Jadi jangan sampai menghina seorang pendosa. Hati-hati banget pokoknya. Mungkin kita nggak kebalas, tapi apakah teman-teman menjamin nanti keturunan-keturunannya seperti apa ya? Hanya terhadap orang yang pendosa pun kita perlu hati-hati. Nah, hati-hati pun bukan berarti membiarkannya. Nah, kita bertindak sesuai dengan kapasitas kita. Cukup moro-moro di orari kan ada bahasa psikologinya kan ada tindakan persuasif ya. Ada persuasif kalau secara psikologi ya, persuasif bisa ngobrol, tindakan sosiologisnya kan ada apa ya? Sing iso dijak ngobrol iku lho nek kepolisian kayak kompromi kan iso dijak kompromi sih. Dijak ngobrol. Ada tindakan persuasif dulu kan. Kooperatif ya, iya bahasanya kooperatif dulu. Ya kok ngomong di sweeping. Lek neng Taliban nggak masalah boleh Taliban misalnya. Atau sweeping yang itu memang semuanya Muslim yang pada satu aturan yang tepat bisa dicek. Oh nggak masalah karena memang hukumannya Ahmed di sana demikian menggunakan hukum Islam. No problem. Atau di pesantren mau di sweeping, di razia ya bahasa pesantrennya. Boleh memang hukum di wilayah pesantren itu menggunakan hukum itu yang disepakati semuanya ketika masuk taat hukum pesantren. Nah, kalau sweepingnya ini di masyarakat umum nggak bisa ini pakai sweeping karena masyarakat umum tidak sepakat menggunakan hukum Islam secara kafah, menggunakannya undang-undang. Nah, undang-undang didapatkan dari mana? Dari DPR. DPR dari mana? Ya dari kalian itu jadi sokok 5 tahun film. Ya itulah teman-teman ya sekedar wacana aja ya. Atau di Papua misal, Papua itu masih banyak hukum adat, ya itu wajar karena tidak menjangkau tidak menjangkau hukum nasib, hukum positif, apalagi hukum Islam tidak menjangkau kehidupan pedalaman di Papua. Maka disitulah hukum adat berlaku, norma masyarakat berlaku. Teman-teman ini orang ada itu langsung pakai hukum Islam secara total. Yo didelok dhisik kan hukum kan tibari makan tibari zaman malah makan gak langsung kabeh. Terus lanjut gak nyebut organisasi ya ini ya teman-teman karena saya nyebut organisasi di TikTok langsung di banned postingannya. Pada utawi iki lah keadaan iku ya setelah iku ngehaki
cocok pantes adaban ing adab adaban lahi adape wong kang lelahan wong sing lelahani wong sing piye ya lelahani koyo wong nyepelekne lho lah wong sing nyepelek anti lima saking lakoni saking ninggal nglakoni perkara amaro kang wis perintah kang wis den perintah dilawan wae minto ati saking taat ing Allah subhanahu wa taala adabal mustari lan adape pira-pira wong kang kendel malama ing atas perkara agama kang kami sapa wong kang kendel oleh dikasih mampin maasi saking maksiat saking maksiat. Jadi juga mendapatkan terhadap orang yang kendel ngelakoni maksiat. Orang yang kendel ngelakoni maksiat itu contohnya garis S-line ya. Itu kan cara ini nih mujahid. Awal kabeh itu teman-teman, saya kira punya maksiatnya, punya aibnya masing-masing. Dan ketika Allah menutup aib kok malah ditampakkan. Makanya itu tidak dimaafkan orang-orang mujahid. Kan seluruh kuluman maafin hilang sendiri. Setiap orang itu pasti diberi maafkan oleh orang yang mujahid. Mujahid itu apa? Mujahid itu orang yang melakukan dosa dengan terus terang. Makanya mempelajari trending itu sangat penting. Ono trending S-line ya teman-teman yang kemarin. Kemudian selfie terus ono foto bareng teman-teman diupload. Lah, IP konsolnya ditutupi, ditarik lo garis abang itu ya kan. Nah, itu tidak sesuai konteks yang sebenarnya terjadi kan ngeri. Ya, pokoknya setiap yang punya dosa itu disimpan. Bagaimana kalian menyimpan rapat-rapat maksiat teman-teman? Begitu pula kalian harus menyimpan rapat-rapat maksiatnya teman-teman juga. Sebagaimana kita menyimpan rapat dosa pribadi, maka kita juga harus menyimpan rapat dosa lain. Bakola Ibnu Subramah ajib tu gawe ngumun ya pokoknya gemes ngumun liman marang wong ya tami kang tarak ninggal kang tirakat minato ibadah kang giat minato ibadah sange bir panganan kang enak mukhafatat da'i krana wedi penyakit kaifa hal kaya apa la ya tama ora narak ora giat minal maasi sange maksiat mukhafatat hadis krana wedi neraka. Saya tuh heran ketika banyak orang yang giat orang yang tidak makan sesuatu secara sembarangan, banyak yang tirakat supaya badannya ini bisa kuat, bisa sehat. Tapi kok mengapa mereka tidak meninggalkan maksiat? Karena takut dari siksa neraka. Banyak dari kita yang menahan makanan tertentu supaya sehat dan takut dari sakit. Tetapi kenapa kita tidak menahan maksiat supaya kita terhindar dari neraka? Itu Pak aku ngalap dari kain mengkon. Yo ngomong model kedua tadi, Batu Syu'ara, Fakola ngajib tuh nih ngajib itu tadi Fakola Jismuka utawi badan kot asnaita iku kot asnaitu merusak siro ing badan sama kelawan nganggo tarak bahasa ini bahasa dietnya orang Jawa Timur, orang Jawa itu tarak terus tirakat. Nah tarak ini berasal dari kata taroka ninggal. Tapi bisa pakai diksi bilahiman ini ya. Zahron ing dalam mangsa tahunan minal barati saking panganan kakadem. Harilan panganan kan panas. Kamu itu bertahun-tahun menyiksa tubuhmu sendiri dengan meninggalkan makanan yang terlalu dingin dan juga meninggalkan makanan yang panas. Makanan ono aula kang luwih utama. Makanan lan apa aula kang luwih utama pikir lawan surat iku ayat sama yang tarak sapa sira yang paling utama itu padahal tarak meninggalkan minal masih saking maksiat. Hadarun nari krana wedina. Ya kita bisa diet dari makanan, kita juga bisa diet dari dosa, dari maksiat. Zaman yang seperti nah, ya memang diet dari maksiat itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi teman-teman yang sudah di luar pondok ini, pesan saya ya, jangan sampai kemudian sudah bebas megang HP dan bebas memegang elektronik, kemudian nembak mbak-mbak di pondok atau menggoda mas-mas yang di pondok. Jangan. Mereka itu sedang tirakat hidup berat. Jangan sampai kalian rusaklah dengan pesona-pesona kalian dengan bahasa-bahasa yang sangat menggoda itu. Jangan. Mereka itu lagi tirakat setiap pagi subuh ini si dosa. Kok awalnya mau
kalian kembali kan, waduh, iya, coba pikir lah, kok tega bener maksudnya. Dan habis itu tidak menjamin untuk itu berlanjut seterusnya, ini kan repot juga. Nah, dan jangan kaget juga ketika orang-orang yang di pondok kalian goda, terus kemudian yang di pondok ternyata menyakiti kalian, itu masalah juga buat kalian, jelas banget. Yo, kok boleh ngerti ya? Apa itu baroh, inna temen sedune kita ikut nazarna di kali sapa kita, pawajat nama nemu sapa kita asok ing subhanahu wa ta'ala sabar terhadap taat kepada Allah itu awanu kang luwih ringan minas sofi ala adabillah tinimbang saking sabar terhadap adabnya Allah awake dhewe isu-isu kon subuh sabar kon lakoni subuh itu luwih enteng daripada awake dhewe isu-isu ngomong disiksa awake dhewe disiksa panas-panas mangkat Jumatan itu luwih mending daripada awake dhewe sabarnya itu lebih mudah. Sabar melaksanakan Jumatan panas-panas itu lebih mudah daripada sabar kita ternyata Jumat itu mengalami banjir. Jadi sabar apa sih, ketaatan yang paling berat itu apa? Tidak ada. Taat yang paling berat itu apa? Rindu. Apa taat yang paling berat itu? Makanya itu kita lawan. Dan adab, mana yang adab yang paling berat kan banyak banget. Taat yang berat yo awake dhewe paling yo zaman saiki bagaimana kita iso gak pacaran misalnya, terus iso wudhu basor di dalan wudhu basor bener-bener fokus di ngarep gak ndelok mas-mas lewat gitu, gak ndelok mbak-mbak misalnya, itu kan juga taat yang lumayan sulit. Kemudian taat untuk tidak korupsi, minimal korupsi waktu, korupsi apa meneh yo semacam hal tentang korupsi lah. Nakola akhara isbiru supaya berkabeh ibadah Allah wala amalin la hina lakum lan talabi sobaro kabeh terhadap amal la hina kang ora semugih maujud lakum semugih gak butuh rek semugih gak butuh lakum kedhe kabeh dengan talabi saking ganjarane amal wasbiru lan sobaro kabeh lan amal la sobro kang ora sobro maujud lakum kedhe kabeh ala kopi saking sesune amal. Pokoknya sabar terhadap sesuatu yang kamu lakoni gak enak ganjaran itu ya butuh sabar. Sabar terhadap sesuatu yang kamu kemudian itu siksanya besar, kamu juga sabar. Dan sabar itu letaknya di akhir. Sabar itu terhadap sesuatu yang sudah kita hal dan mandi sesuatu yang kita lakukan dan yang sedang kita lakukan itu sabar. Belum dilakukan kok ngomong sabar itu ini coba dulu lah. Mengakoni dari Fakila lil Fidel bin Iyad radhiyallahu anka Fakola Fidel kaifa hande kaya yardo ridho sinten Allah anni saja ingsun malam urdihunan orang ridho ake ingsun ing Allah. Bagaimana Allah ridho kepada kita sedangkan kita terhadap cobaannya saja ridho. Makanya kan ada hadis kudsi ya kayak man lam yardo ala qadai wa lam yasbir ala balai fal yaltamis robban siwa. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku dan tidak sabar dengan cobaanku, maka carilah Tuhan selain aku. Itu kan sarkas tingkat langit bukan sarkas pol. Nah, tapi ya teman-teman ada dua teman bisa simpulkan sendiri. Jadi yang pertama adalah manusia yang taat pol dan menjauhi maksiat. Yang kedua adalah manusia yang enggak taat menjauhi taat tapi melakukan maksiat. Dua. Nah, selanjutnya kami hukuman yastajibu tidak begitu hati. Ayo kita mengalami tidak bermasih. Nah ini yang teman-teman banyak melaksanakannya. Ya man yastajibu yang lakoni taat kemudian secara bersamaan bayu gak dimulai irtikab masih juga melaksanakan maksiat. Pada yastahibu adabi tari wa alam sab al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syafa'ati rasul rasulullah hormati oleh sayyidina wa umul Fatihah. Alhamdulillah syaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadati ila sabil masyayikhina fi a'da'ina min ulama wa nasana fi aqdina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ila jasadi jami'an ta'ala ma fi kalamati lahumul fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha muslim bil kitab atau bidunyawatin sahimah mawakillahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alumi li naili ridallahi wa izalil jahli an nafsi wa sayyidi wa rijya. Jadi di samping tetangga itu sedang pakai karaokean. Ya maklum, hidup di daerah urban sangat barbar ya, di daerah urban itu. Kita nggak bisa melarang, tapi mereka bisa melarang. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai bab masih tentang hati ya, ini ya, belum menjangkau tentang amal, membahas mengenai tentang hati, belum sampai ke akal ya kan. Jadi ya cukup menarik karena sekilas saya tadi mutolaah itu lumayan menampar banget, lumayan sangat menampar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan warwasirah anal a'mali taman pira-pira akmal, pira amal taati, pira-pira amal taat, anak amal taati wa mujanabati ma'asi lan ngatuhi pira-pira maksiat. Fata ini ono konco kuwi loro. Jadi dalam proses kita beramal dan juga menjauhi maksiat itu ada dua potensi berbahaya. Wong ngamal wae jek tetep ono salah. Wong ngedohi maksiat ya tetep ono salah. Ya piye ya jenenge menungso. Dikon hati-hati ya, ini memang kajian tasawuf ya, memang lumayan ngeri. Harus jangan hati-hati. Tapi kalau kemarin, kalau teman-teman masih ingat, ketika ada keadaan memperbanyak taat atau mencegah, semakin banyak mencegah maksiat, itu lebih baik mencegah maksiat. Jadi saya juga mendengar banyak kalam-kalam ya, bahwasanya kebanyakan orang futuh itu bagaimana menghindari larangan, bukan sembarang-barang kita semakin banyak melakukan amal kemudian ditolong, enggak. Yang lebih penting dari semakin banyak melakukan sebuah amalan adalah menghindari larangan, menghindari maksiat. Kadang gini, kita merasa banyak beramal, kemudian merasa tabungan amalnya banyak, kemudian semena-mena udahlah maksiat lah, kan masih punya amalan-amalan banyak. Nah, itu sangat-sangat very dangerous, sangat berbahaya. Nah, orang yang beramal dan juga menghindari maksiat itu ada dua bahaya. Ihdahuma utawi salah satu bahayanya itu taksibul wisra, nuprih utawa ngasilake dosa, bisa menghasilkan dosa. Wal ukra utawi kemudian yang kedua itu tuhanul ajra, ndate apa sake ganjaran atau apa ya bahasanya, menghilangkan ganjaran. Jadi ada bahaya yang defisit, berpotensi ketika kita melakukan sebuah amalan atau meninggalkan maksiat itu bisa jadi kita malah menghasilkan dosa atau mengurangi pahala. Bagaimana konsepnya? Fa'amal muksabatul lil wisra, tanapun utawi afat bahaya kang ngasilake lil wisra marang apa jenenge dosa. Fa'ijabun mongko gawakake ijab ujub, merasa bangga bima kelawan perkara aslafa kang nglakoni sapa man min amalihi saking amaliman bakal amalan dinginake sapa man ing man min taati saking taate man. Ujub ya, pertama adalah kita bangga dengan amalan kita bangga dengan ketaatan kita, itu berpotensi menghasilkan dosa juga. Repot ya.
Ya ana ijab. Ini ana ijabah krana temen suwune ujub di kelawan amal ifdi iku yufdi nekaani ila halata ini pada dua tingkah, dua keadaan. Kita ujub terhadap amalan kita itu bisa menghasilkan dosa dan juga ada dua keadaan. Yang pertama adalah idahuma anal mujabah temen suwune wong kang ujub gawe ujub di amali kelawan amale sapa jenenge man iku mumatinun kang mundat iku aku mau lo bar ngamal ngene aku lo bar melakukan ini. Oh ya bahasa Indonesia ya pokoknya mundat itu kayak wis dikai kita habis memberi sesuatu kemudian kita membahasnya lagi gitu. Itu namanya mundat bihi kelawan amal wal mumatinun lan wong kang mundat wong sing buka amalan lagi alallahi ing ngaran Gusti Allah taala iku jahidun kang ngangas ini amihi marang pira-pira emate Allah. Aku tadi lu baru sedekah di pamer-pamer nih. Enggak boleh. Mudat pokoknya memamerkan amalan yang sudah dia lakukan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu auha paring wahyu sinten Allah taala ila nabi marang nabi min anbiya'i saking pinten pira-pira nabine Allah ama zuhdaka anapun utawi topo sira di dunya ing dalem dunya fakot istajalta mongko teman-teman jaluk agi-agi sapa sira iki kelawan zuhud topo tadi arafata ing kepenak topo zuhud di dalam dunia ku ya segera buru-buru untuk meminta sebuah kenikmatan ma'amah ing kota uka utawi jungkung ibadah lah jungkung itu kayak bahasanya ya ibadah siro ilaya marang ingsun marang Allah bahwa mongko utawi ibadah tadi iku izun kamu lihat maka maring siro fahadani utawi zuhud dan juga ibadah tadi iku laka kedua siro yo kedua tadi bersifat zuhud dan juga ibadah tadi memang bermanfaat bagi manusia bagi nabi bagi Tuhan tak akan tetapi bagi Tuhan langgeng tetap sapa ingsun anak ya ingsun tapi nggak berefek apapun ibadahnya seorang nabi ibadahnya seorang anbiya itu memang menghasilkan kemuliaan dan juga kenikmatan tetapi bagi Allah la yazid wa la yanqus tidak menghasilkan tidak mempengaruhi ketuhanan Allah apapun itu artinya adalah yang butuh itu ya manusia kemudian pertama adalah orang yang ujub tadi adalah orang yang mundat tadi ya yang memamerkan terus yang kedua wasaniyatu anal mujabah temen sune wong kang gawa wong sing ujub diamalihi dengan kelawan amale ujab iku orang yang ujub iku mudilun kang merohake bisi kelawan amal kang merohake bi kelawan amal wal mudilun utawi wong kang merohake sama ini pamer diamalihi dengan amale orang yang pamer dengan amalnya si yang beramal tadi iku mustariun kang wani wal mustari utawi wong kang wani orang yang berani Allah mengatasi Gusti Allah iku ahasin wong kang durhaka intinya adalah kita ibadah dalam konteks ini jangan sampai dipamerkan ya kan tapi ada istilah lain tuh yang lumayan yang lumayan familiar ya istilah bahwasanya ketika kita itu meninggalkan ibadah karena takut dianggap pamer itu sama saja sombong. Di sisi lain ketika kita ibadah biar dilihat orang lain itu nanti sirik masuknya ya. Nah, di sini makanya bahasanya pakai rasin maksiat. Artinya kita ibadah ya wis sak mlakune ngono wae. Sak jalane iso enggak ya kira-kira teman-teman yo. Ibadah yo sak dermo nglakoni lillahi taala yo. Tapi di dalam beberapa posisi bagi orang-orang apalagi influencer ya atau orang yang memiliki pengaruh dan dia hidup di zona yang maksiat nih misal dia orang kaya seorang bos ya kan eselon 1 amin kemudian dia haji diupload tujuannya supaya pejabat-pejabat yang lainnya belum haji itu biar ketularan yaitu nggak masalah sah-sah saja tapi tetap melihat konteks karena saya amati ternyata banyak pejabat tingkat tinggi itu yang masih mengabaikan ibadah haji masih nggak peduli dengan ibadah haji ya kan. Kemarin itu ada cerita yang salah satu seorang ini ya ajudannya
biasanya ikut live di TikTok nih Pak Heru namanya, ajudannya Dirut BPJS, cerita pada saya itu baru umroh, baru tahun kemarin, baru umroh. Padahal kenikmatan kayanya itu sudah dari lama banget. Tapi baru sadar umroh itu gara-gara melihat orang tua di pesawat, dia diminta tolong untuk mencatatkan dokumen-dokumen karena mau umroh. Dia baru nyadar, oh iya, aku ternyata belum umroh. Ini panggilan. Nah, di dalam posisi-posisi yang kita itu kudu pamer ya kan, kudu delok nih ibadah, ya nggak masalah sih itu, nanti nggak tercatat ujub ya. Ya karena niatnya dakwah ya. Misal teman-teman hidup di wilayah yang masih sedikit Islamnya ya kan, nggak tahu apa itu solawat, nggak ngerti ku opo amalan solawat, nggak ngerti berjanji, kemudian teman-teman mau coba berjanji terus diupload terus di grup RT, grup Karang Taruna, it's no problem ya kan, tapi tetap dengan kadar yang sesuai gitu ya. Ya tapi teman-teman wes kena hidup di pesantren terus ngupload Qurannya ya kan, tapi itu ya perlu dipertanyaan, apalagi di pamer-pamer ke misalkan ya, tapi nggak masalah kalau tujuannya untuk ngajak yang lain, memotivasi. Makanya di seluruh bab kitab manapun dan ibadah-ibadah manapun itu tetap dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya kembali ke motif ya, motifnya bagaimana. Tapi kalau kata Sasro Kartono, sapa wonge sing sepi yang pamrih maka tebih yang ajrih. Orang yang tidak memiliki motif terselubung maka dia tidak akan takut dengan bahaya apapun. Orang yang tidak memiliki motif terselubung dengan bahaya apapun dia tidak akan terbendung ya kan. Sepi yang pamrih tebih yang ajrih. Yo termasuk ibadah yang Gusti Allah. Yo pokoknya aku lakoni ibadah kewajiban. Lakoni wis mulai orang uploadan ya kan. Orang kakek selfie, biasanya kan teman-teman habis ibadah selfie pakai mukena, misal nggak ada motif untuk ngajak, nggak ada motif untuk dakwah, apalagi followernya misal penonton story-nya itu rata-rata orang yang jelas-jelas sudah taat ya kan, dan ngapain gitu kan, kamu ini santri genah itu kewajiban, awakmu sholat ngapain di pamer-pamer kayak kan, tapi ya nggak apa-apa kalau niatnya bagus ya. Pokoknya semuanya kembali ke niat masing-masing. Tapi yo hati-hati loh yo, jangan sampai ada motif-motif terselubung, jangan sampai ada udang di balik rempeyek, nanti malah dapat dosa. Nah di sini ada lagi makola mu'arib al-ajali khairun, iku luwih bagus minat ujbi saking wong sing gawa, wong pamer, wong ujub itu ati kelawan taat. Anla takti utawi ento ora nekani sapa sira bi taatin ing taat. Nah ini sih masalahnya. Sederhananya lebih baik kamu tidak melaksanakan ketaatan daripada melaksanakan taat kemudian pamer. Masalahnya adalah orang sekarang nih kalau nggak taat kemudian melaksanakan maksiat yang lain, ya mending taat lah, lebih mending meskipun ono unsur-unsur pamernya lah untuk hamba-hamba pemula juga masalah lah untuk memotivasi lah. Tapi nek dirimu sudah merasa di level yang up ya kan, level yang apa ya bahasanya, setelah elementer itu apa, level yang sudah atas, ketika kamu mau sholat kemudian merasa bangga, kemudian ada potensi ujub, yang penting nggak usah lakoni, nggak usah lah, wis daripada taat kemudian ada unsur pamer, lebih baik menjauh, dengan catatan menjauh itu tidak melakukan maksiat, mending nggak usah dilakoni. Tapi nek jek hamba-hamba amatiran, jek hamba-hamba sing nuk kayak kita kayak gini, kemudian kalau kita nggak melakukan sesuatu kemudian bener-bener nggak ngelakukan, ya mesti mending ngelakoni wae. Masalah niat itu urusannya pangeran nanti lah ya, daripada nggak ngelakoni bilas. Misal aku nggak tahu pengen umroh tapi pasti dianggap pamer, yo aja ngono, itu tetap umroh ya, mending umroh aja. Masalahnya awakmu nggak umroh terus lungon yang menusapan lidah kan juga problem itu nanti. Wakola batu salaf dohikun utawi wong kang guyu laka-laka, wong sing ngakak, muktarifun tur kang ngakoni sing sadar bidambihi kelawan dosane dohik iku khairun luwih bagus min bakin tinimbang wong kang nangis mudilun kang wani ala rabbihi ing atase pangerane bakin wong sing nangis. Artinya wong sing ngakak, wong sing bahagia pol terus dia sadar bahwasanya weleng akeh dosane itu bagus daripada orang yang nangis tapi habis itu nangis tapi dia
wani yang pangeran ya kan, wani yang pangeran lah wujud wani lah. Ini kemudian ini sangat relevan dengan hubungan rumah tangga. Kan sering sekali saya membaca itu ya, sambatannya para netizen itu, ini suaminya taat ibadah, puasanya jalan, tapi kok sama istri kasar, sama anak bentak-bentak. Nah ini ada problematik ini, maksudnya ada problem. Bahwasanya dia nangis-nangis ibadah kepada Allah, tetapi mudilun di sisi lain juga wani ala rabbihi terhadap Tuhannya. Nah, salah satu aspek dia berani sama Tuhannya adalah dia berani berbuat jahat terhadap istri dan anak-anaknya, berani berbuat jahat terhadap orang lain. Sama aja. Mending yang lawak, ngakak, bahagia, di sisi lain tidak menyakiti orang lain, kemudian tidak berbuat maksiat, lebih baik ngono. Bahagia tidak, intinya adalah pada intinya di posisi dawuh ini, intinya jangan sampai kemudian berbuat dosa dan jangan sampai menyakiti orang lain. Mbuh kuwi awakmu dengan ngakak, kemudian tidak lebih baik, intinya lebih baik awakmu ngakak-ngakak bahagia tapi tidak membuat lara orang lain. Lebih baik seperti itu daripada kamu nangis khusyuk ibadah tapi di sisi lain menyakiti hati orang lain. Poinnya di situ, that's point ya. Babakin lan kang nangis, nadamun kang ketun malah dambihi, dia wong nangis ketun terhadap dosa-dosanya, khairun lebih bagus mindohikin daripada wong guyu muktarifun turkang ngakoni bilah wihi kelawan dengan maksiatnya. Ya tapi tetap intinya yo wong ngakak sadar dosa iku lebih bagus daripada wong nangis tapi berani ning pangerane. Kemudian wong sing nangis dan sadar dosa itu yang lebih bagus daripada orang yang ngakak-ngakak terus dia sadar dan dosanya. Intinya adalah tidak menyakiti orang lain, dan lebih intinya lagi orang yang menangis khusyuk ibadah dan dia sadar dengan dosa-dosanya, setelah itu nggak melakukan maksiat, tidak menyakiti orang lain, itu juga lebih baik. Wa amal muhanatu tawi afat bahaya lil atsri marang ganjaran sing bahaya yang kemudian mengurangi pahala itu fasikotu percaya bima kelawan perkara aslafa kang lakoni sapa man engma percaya terhadap amal-amal terdahulu warukunu lan condong ilama maring perkara kutama kang ustingin sapa man wis nglakoni amal-amalan wakeh kemudian dia merasa percaya diri gitu kan, itu nanti bisa mengulangi pahala ya. Nasi kota karena teman sendiri ini percaya tu alu iku dadi dua bali ila amrani maring dua perkara. Terlalu percaya diri dengan amal-amalnya itu bisa menghasilkan dua perkara. Ahaduma atau salah sijine iku yudasu nganyarake sapa ahaduma ing kalan ing kumandel ngalama ingat seperkara mantuk kang lewat wis menghandalkan amal-amal yang terdahulu. Wah aku gak masalah lah pacaran lah, yang penting aku kan ini wis tahajudan, aku ini wis istighosah misalkan, kemudian aku tak ngelakoni pacaran lah, itu nggak boleh seperti itu teman-teman ya. Mentang-mentang saldonya sudah banyak kemudian ngelakoni maksiat ya, itu nggak boleh. Estak balukang dan ada pakai terlena terhadap perkara yang sing bakal datang. Paman utawa sapane wong kosoro kang kepeko yang terlena wa ing kanalan kumandel sakoman dan mengandalkan iku lam yarju ora kena ngarep-ngarep sakoman atsrat ing ganjaran. Walam yu'adilan. Ya iki kayak kita contoh nih. Dia karaokean nih misal ya. Kedengeran enggak teman-teman nih di Google Meet. Mereka karaoke di sisi lain juga ingat dosanya. Itu lebih baik daripada kayak saya ngaji kayak gini kemudian di sisi lain aku cek lakoni maksiat ya habis ini dan merasa bangga dengan ngaji ini. Ya itu masalah juga. Ini adalah contoh sekarang saat ini. Ya Allah. Walam yu'adilan orang nekani sepaman syukron ing syukur. Orang yang terlena dan kemudian terlalu percaya diri dengan amal-amalannya, dia tidak boleh berharap ganjaran dan tidak akan ditekani sebuah syukur. Ya pokoknya ojo merasa saldo amalannya akeh kemudian sakarepe dhewe iku juga enggak boleh. Wasani utawi kang kabeh bentuk anal wasiko temen sune wong kang percaya iku amanah aman wal amanah lan kang ngrasa aman minallahi sing ta'ala saking Allah Ta'ala iku ghairu khaifin wong kang wedi. Nah, masalahnya adalah ketika merasa percaya diri dengan amalnya, menjadi problem adalah ketika dia merasa ini teman-teman, merasa aman gitu loh. Karena kalau terlalu merasa aman, wis Allah aku kan amalannya wis oke, wis pasti Allah bakal
melindungi aku lah, aku kan harus maca dalail misalkan, aku harus maca jausan, aku terus kemudian dia merasa aman, boleh memang merasa aman, tapi ketika rasa amannya dibarengi dengan dia merasa khaira khaifin, dia tidak takut, yo masalah nanti. Misalnya kayak tadi lah, aku wis ngamal ini wis hafal Al-Quran, aku tak pacaran lah, gak masalah kan saldoku banyak nih. Nah itu nggak boleh. Ya udah, itu beda hal. Ya beda hal. Kowe nglakoni maca Quran ibadah itu tetap ibadah. Kowe pacaran ya tetap maksiat. Gak ada hubungannya karo yang tadi. Mbok kira iki koyo saldo ya. Gak bisa itu. Ganjaran itu gak koyo saldo kemudian kita ngisi. Mungkin ketika maksiat berkurang ya enggak. Nanti satu hal ya. Intinya jangan terlalu merasa aman. Beda hal lah pokoknya lah. Saya kira yo, karena saya sendiri pernah merasakan hal demikian. Oh kan wis taat, wis ndarani Quran, ngaji, wis sholawatan, wis nglakoni kabeh. Wah, karek sakarepku dhewe enggak boleh. Alhamdulillah ya. Wa man utawi sapane wong iku lam yakhfa ora wedi sapa man Allah ing Gusti Allah taala hanat mongko ngremehake ngalih kita semen awamilihi ing pira-pira perkara Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan meremehkan dengan perintah-perintahnya. Oleh diremehi. Alah, sengko sholat terontok terakhiran ya gak masalah. Lah ternyata dia dituru. Nah, auzubillah. Wong sing gak wedi ning pangeran, dia nanti akan meremehkan perintah Allah. Wah, sholat subuh lah. Jam 3 nih, jam 3 nih, jelas-jelas sudah mau adzan subuh. Dia habis begadang nonton Chelsea, misal menang 5-1 lawan West Ham nih. Kemudian dia waktunya subuh kok semua lah subuh tak turu lah habis adzan, padahal sudah adzan tak turu lah, nanti tidur, nanti bangun jam 5:30 tak turungi terbit misalkan, dan dia ketik dan kok bangun jam 8, nah itu nggak boleh itu. Nah, suhilat dan juga gampang aja ngalih naseman apa zawajirihi pira-pira cegahane Allah. Wong sing gak wedi ning pangeran maka akan meremehkan perintah-perintahnya dan juga akan dengan mudah melaksanakan beberapa larangannya. Sudah sekian kali ini kita ini menyindir kehidupan dan relate lah dengan kehidupan anak muda. Makulah kemudian bin Iyad robatul mar'i utawi wedine awa-awaan minallah ta'ala ala qadri ilmihi billahi ta'ala. Parameter orang itu takut terhadap Allah itu berkelindan atau berhubungan dengan dia tahu atau paham terhadap Allah Ta'ala. Nek wong gak ngerti halal haram, ya gak bakal semakin orang alim nih ya, pedih gitu loh. Orang semakin alim sebenarnya dia semakin takut pada Allah. Ini gak boleh, ini ternyata riba, ini ternyata korup, ini ternyata riasah atau sokokan lah, itu gak boleh. Harusnya gitu orang semakin alim. Nah masalahnya nih di Indonesia, orang semakin intelektual, dia semakin berani untuk berbuat nakal. Sedangkan orang yang bodoh ternyata dia juga tidak begitu ceroboh. Ya, karena orang-orang yang bodoh tadi tidak ada kesempatan untuk berbuat nakal. Mungkin bisa jadi seperti itu ya. Intinya adalah orang semakin alim, potensi dia untuk berbuat dolim itu semakin sedikit, semakin minim. Bakola mu'arik aku jelas. Li'an, nah ini juga ada menarik lagi nih. Li'an abitah rono oleh turu dalu ingsun iku iman dengan tidur lebih awal wasbihulan manjing kemudian tangi esok nadiman kelawan kang ketun ahabu lebih bagus wilayah maring ingsun min abita ini bang saking dalu ingsun melati walam kau iman kelawan kang jumeneng wasbihalan manjing subuh ingsun nah iman lawan kang turu. Maksudnya gini, tidur malam kemudian bangun dan dia ketun, maksudnya ketun dia gak ngelakoni tahajud, mungkin gak ngelakoni amal-amalan, itu lebih disukai daripada bengi amal-amalan yang wakeh banget, tahajud, istighosah dan semacamnya, usbiyah, kemudian bangun-bangun nah iman kan turu, kemudian dia bangun-bangun sholatnya kotor gitu, tak boleh, yang paling turu awal lain dia, karena kan kayak amal-amalan ini kan sunnah kan, lebih baik dia turu awal, kemudian besok subuh. Apalah al-ulama ma bainaka orang dalam kata ina
alaikum berbeda antara kalian orang sapa sira jika ada sira iku baru bisa illa kejaba antara utawi nomor sapa sira antika ing temune ing dalem sira iku baru bisa Wakila li rabbiyah al-adwiyah rahimahha muga paring rahmat ing adawiyah sinten Allah hal amilti ana toh ora sapa ingsun amalan ing amal kok puton lawan keterbisan. Apakah kamu tahu sebuah amalan taroina sapa sira anak temestune amalan iku ibadah terima iki saking sira. Apakah kamu tahu sebuah amalan yang benar-benar jelas diterima? Kalau adawiyah ingkana lamun ono apa sya uji-uji aku fi mongko sira ingsun iku min ayyurata ing saking yen to den balekake ala ing ingsun apa ngamal ingsun aku la ibnu samad rahmatullah alaihi inna temen suhune lillahi iku kekagungane inna lillahi temen suhune kagungan Allah bima dalam perkara dia kang kelewat utawi perkara agama luwih agung fihi ing dalem iku al-khatara kekhawatiran kita ini terlalu sangat takut terhadap sesuatu yang sudah berlalu. Kita sangat-sangat khawatir ya kan, sangat khawatir dengan sesuatu yang sudah berlalu. Wa inna lillahi dan wa inna lillahi kagungane Allah fima ing dalem perkara bahagia kang apa jenenge bakal teko mau ta perkara akon luwih gedhe luwih akola luwih kidik fihi ing dalem bahagia apa al hadaro emoti. Tapi kita terhadap di masa depan kawai dhewe luwih sedikit takutnya kan. Kita terlalu mengkhawatirkan masa lalu kemudian mengentengkan apa yang akan datang. Yes, ini adalah fokus dan lebih fokus ke masa depan ini ngono. Waku kia anak batu zuhada. Makofa mandek ala jaming ngerasa perkumpulan ala jaming ngerasa perkumpulan. Pana ada undang-undang. Sopo zuhad lewat nek nggone perkumpulan ngono lah. Mau bareng ngono dhek undang-undang bungo-bungo. Di ala sauti kelawan luwih suara yang meninggi ya sebagai bungo. Ya masyarakat agnia, hei wong sugih ya kan. Ya golongan wong sugih dhek ngomong. Golongannya orang-orang kaya. Lakum marang sira kabeh. Aku lu ngucap sapa ingsun, aku ngomong nek awakmu tak kandhani kowe kabeh iku. Istaksiru amrih ngakeh-ngakeh ono sira. Kowe yang ngakeh-ngakeh ono sapa sira, perbanyaklah. Kalian alhasanati ing minal hasanati saking lakoni perkara kang bagus. Fa inna dzunubakum mongko temen setuhune pira-pira dosa sira kabeh iku kasiratun wakeh. Kepada orang kaya si zuhad tadi, bicara perbanyaklah perbuatan amal yang bagus karena dosamu sangat banyak. Yo logis sih, wong sugih iku potensi dosane luwih akeh. Kemudian ya masalah fuqara di hadapan orang-orang fakir lakum marang sira kabeh aku lu ngucap sapa ingsun akilu nyidik no sapa sira kabeh minadzunubi saking pira-pira dosa. Kurangilah dosamu. Kenapa? Fa inna hasanatikum mongko temen kebagusan sira kabeh iku qalilatun titik. Ya memang logis juga wong sing miskin iku kebaikannya juga sedikit gitu. Makanya disuruh semakin sedikit berbuat baik yo maksiate yo dikon sedikit ngene. Nah, wong sing sugih yo kon banyak akeh berbuat sing hasanat karena yo terus ini akeh. Ya tak saling tahu diri lah. Kemudian bab selanjutnya asihatu utawi waras wa farahulan dan iki sangat relate dengan sangat relate dengan dengan keadaan kita lah sing jomblo dan pengangguran sisan sangat relate. Asihatu utawi sehat wal farahulan nganggur waktina min humalan jarah keloro-loro ni kami fitatillah fayam bagi ahsanallaha ilaika bitaufiq ara tatadaya yento ora nyanyiake sehat jismika ing kesehatan badan siro kita berarti jangan menyanyiakan kesehatan badan kita wa farogo waktu kalan longgare waktu siro
jangan menyanyiakan kesehatan dan juga longgare waktu. Ditaksiri kelawan terlena pepeko fito ati rabbika ing dalem taat marang pangeran sira. Masih kotalan percaya bisa lafi ngamalika kelawan dingin amal sira. Nek awake jangan sampai menyia-nyiakan waktu dan kesehatan kita, kemudian jangan sampai kita itu terlalu mengandalkan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Faj'al mengkondatin sira al istihadain. Nama-nama ini ibadah nggo nimatan ing jarahan, nggo nimatan sihatika ing jarahan warasiro. Totalitas untuk beribadah itu sebagai gantilah karena kesehatan kita. Wal amalan amal fursata farogika kesempatan nih nganggur siro, dan amal untuk melakukan nganggur kita, melakukan sebuah amal. Pada zaman kora ono apa kulu zamani saben-saben zaman iku mustaidun kang cawis-cawis, tidak ada waktu itu tidak terulang guys. Walalan orang apa mau perkara fatan kang pot terputus mustatrukan iku kang den susuli, sesuatu yang kemudian sudah terlewat iku nggak iso diulangi lagi. Walil farakilan iku kedue wong kang nganggur nih, canom sing pengangguran zaihun utawi melempeng ana tamun utawi ketun. Walil kholwati lan karena nganggur itu berpotensi untuk kita berbuat melempengi ya pokoknya berbuat gak jelas ana tamun dan ketun. Walil kholwati lan iku nyepi awake dhewe nyepi iku mailun condong aw asapun utawa ketun padha wae. Pokoknya wong nganggur kemudian wong sing menyepi itu berpotensi untuk melakukan sebuah bermacam-macam pelanggaran. Makanya sampai ada kata-kata jangan gara-gara kesepian kemudian menurunkan standar, kan agak banget. Jangan sampai kalian menjadi korban kesepian. Jangan, kan agak banget gabut nih, kuliah wis rampung, kerjaan dorong enek. Kemudian wis katam. Apa ini? Wah, anak cewek. Kemudian dicat. Begitu pula wono cewek nih nganggur, gak apalan, gak deres, gak sinau, gak di buku sisan, ono nih HP tok karoan. Iya saya kira like TikTok ya kan, nge-like TikTok wes kemudian sedikit demi sedikit lama-lama terbuka semuanya. Makanya nih di TikTok saya itu kaget, termasuk kaget sekali ketika membuka TikTok itu wah isinya itu santri-santri gabut nge-live itu. Ya Allah, kok ada di kerjaan ini pondok. Padahal ketika masih di pesantren nih ya, kebanyakan nih di Lirboyo, santri aktif nih ya di Lirboyo itu kalau ada waktu nganggur 1 jam saja, itu kesempatan emas untuk nambah hafalan, sangat-sangat kesempatan emas. Atau kalau malam itu 1 jam ada nganggur, itu nggak ngopi karo konsoni, nggak ngopi, wes gendah ngopi, jelas ngopi, membahas sesuatu masa depan dan semacam-macamnya. Bisa sekarang lihat di sini santri udah live nih kan. Santri gabut jogo keamanan jogo nge-live lagi, pengurus lagi ngajar di live juga, lama-lama menjadi eksploitasi kan, eksploitasi dan juga apa kasih tau eksploitasi. Itulah kaget saya. Makanya karena keadaan nganggur dan juga sepi, menyepi itu ya potensi untuk maksiatnya sangat besar. Wakala Umar bin Khattab arrohatu tapi kepenak nyaman liri jali kedua wong lanang iku gufratun lali. Wali nisa ilang kedua wong wadon iku hulmatun nuruti syahwat. Nah kan, wong lanang kalau dia nyaman, dia akan lupa segala-galanya. Dan wong wadon ketika dia nyaman, dia akan menuruti syahwatnya. Real kan, teman-teman? Wakola huzur jamhi. Yakun lamun ono sira asubula. Yang ketunggul tersibukan. Mujahadatun payah. Ketika kamu itu dengan tersibukan, susah-susah, pokoknya sibuk sampai lelah. Fal faragu tawi nganggur iku musidatun kerusakan. Pokoknya awakmu wis kemudian tiba-tiba kok nganggur sedilo ae, nah itu potensi rusaknya di situ. Waqala badul hukama iya kumutiyo sira wal khalawata ing manggon ono pira-pira persepen. Takutlah kamu untuk menyepi. Fa innaha karena apa? Khalwat tusidu rusak al-ukula ing pira-pira akal. Mata kita mahlulilan dan juga apa jenenge taklida akad al-mahluli barang kang udar
menyebarkan sesuatu yang terlepas. Iya maksudnya. Intinya ya sama, kita keadaan sepi ya nanti tuh sidul pukul lah, merusak yang piro-piro akal bundelan. Makola ba'dul bula kok latamdo aja lewat sapa sira ya maka ing dalem dunya sira figuri manfaatin ing dalem saliyane sing manfaat, jangan melewati hari sing anfaidah. Wala tadok lan aja nyayake sira malaka ing bondo sira figuri soniatin kang sing ora ana penggawean, sing ora gayang lah bahasa Jawane. Sing ora manfaate bandang fal umur utawi umur. Fal umur krana utawi umur iku asara luwih cendhek min ayan fata saking yen to entek. Saking yen entek apa umur figuri manafis ing dalam saliyane manfaat. Hidupmu itu terlalu singkat untuk kamu lakukan pada hal yang tidak bermanfaat. Wal malu tapi harta aku luwih sedikit min ayyusofa saking yen to den tasarfa den dilebih-lebihkan apa? Israf figuri sonaiin ing dalam saliyane barang kang sing jadi manfaat. Wal akilu utawi wong kang akal iku ajilun luwih agung min ayyifna saking yen to ngentekake ayamihi ing pira-pira dinane akal fi ma indal mukarrar ya untuk kang ora bari alih ing ngatasi akil apa nafuhu manfaate ma wa khairulan kebagusan ma wa yufikulan nafahake memanfaatkan amalahu ing pira-pira hartanya si akil fi ma indal mukarrar la yusallu kang ora ono hasile laku ketuwi akil apa sawabu ganjarane ma masruhulan ai ganjarane ma ablaga lan luwih balik tumeka indalika saya mengkono-mengkono mau kalau ba'dul mula kok la tamdi yang figuri manfaatin jangan melaksanakan harimu yang tanpa ada faedah. Qaluhu Isa bin Maryam itu berkelindan berkaitan dengan dawuhnya Isa bin Maryam ala nabiyina wa alaihi salam al biru dan kebagusan itu salah satu noten. Almantiku pengucap wa nadrulan peninggal ucapan peninggal atau basum tulan menang. Faman kana mongko utawi sapane wong iku faman utawi sapane wong iku kana ana sapa wong apa mun mantikahu pengucap iman figuri dikrihi ing dalam sak liyane ngeling-eling ing pangeran fakot lagu mongko teman-teman nganggur sing ucapane gak eling ning pangeran wis padha nganggur. Faman utawi sapane wong kan manfaate maksudnya faman utawi sapane wong kana iku kana ana sowan natuhu peninggal iman figuri ibarin ing dalam sak liyane iktibar. Fakot saha mongko lali sapa man fakot saha mongko teman-teman lali sapa man papan utawi sapane wong kana iku ana sumtuhu menenge man figuri fikrin ing dalam saliyane fikir memikirkan apa fakot lah mongko teman-teman dolanan semua. Ini deh kita tidak boleh nganggur karena sangat berbahaya dan juga tidak boleh menyepi karena berpotensi didatangi setan dan juga ya bagi katanya Sayyidina Umar sendiri bagi seorang lelaki itu bisa membuatkan lupa taat maksudnya dan bagi perempuan itu bisa memenuhi syahwatnya. Syahwatnya apa perempuan? Ya iso wae check out, kabur check out dan semacam-macamnya. Pokoknya sepi dan sendiri itu berbahaya. Maka jangan sampai sepi, jangan sampai menyendiri dan ada beraktivitas. Nahwalul insani fi qiyami bil kalfi. Wa ta'ala bisawab al-Fatihah. Kalamun qadimullah yumallu